Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai, terutama tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ibu ambil ketika mendapatkan sebuah kasus. Dalam hal ini saya meminta izin kepada Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang kasus-kasus dilema mungkin yang terjadi di sekolah ini. Ya, silakan Bapak. Ya, ini Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena saya harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama mempunyai alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada keputusan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus dengan cermat dan melihat dari berbagai sudut pandang, serta mempertimbangkan dengan matang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal lain yang saya lakukan yaitu bermusyawarah terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam kasus memutuskan suatu permasalahan. Langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu terapkan dalam hal ini? Langkah atau prosedur yang saya lakukan diantaranya menentukan penyebab masalah, menentukan siapa yang terlibat, mengkonfirmasi dan memusyawarahkan dengan rekan guru melalui rapat secara internal. Kemudian menentukan keputusan dan meninjau kembali keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus mengenai dilema etika ini? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan menganalisis kasus yang ada, kemudian dengan adanya komunikasi dengan rekan sejawat untuk menentukan solusi yang dianggap tepat dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan umum yang berdampak jangka panjang. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah dialami? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan permasalahan yang melibatkan kemanusiaan. Tantangan lain dalam mencari keputusan yang terbaik karena keduanya sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak. Ya, betul sekali. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, serta bentuk dan prosedur apa yang Ibu gunakan? Tidak ada jadwal khusus dalam menangani kasus dilema etika karena langsung berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, dalam memutuskan suatu masalah yang ringan, langsung memutuskan dengan berusaha bijaksana. Sedangkan untuk masalah yang berat, saya melakukan tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, kalau begitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan suatu keputusan, saya selalu melibatkan seluruh elemen terkait agar banyak solusi dan alternatif yang muncul, diantaranya dengan rekan guru dan komite sekolah yang selama ini membantu dalam keputusan dilema etika. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang saya dapat petik adalah tidak semua yang dianggap kita benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Selain itu, saya juga harus lebih bijaksana ketika memutuskan sesuatu dengan menganalisis kasus yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, agar keputusan yang diambil betul-betul keputusan yang tepat dan baik. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sudah mewawancarai Ibu. Mudah-mudahan beberapa keputusan yang telah Ibu ambil merupakan keputusan yang terbaik bagi siswa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Islaela selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cidaun yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti saya dalam kegiatan wawancara. Tapi terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Muklis. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Unit kerja saya di SMP Negeri 10 Naringgul. Dalam hal ini saya akan mencoba mewawancarai Ibu tentang bagaimana penanganan atau pengambilan keputusan di dalam menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Iya, baiklah Pak Saiful. Untuk Mangga, apa yang pertanyaannya akan ditanyakan kepada Ibu? Ya, silakan. Baiklah Ibu. Untuk pertanyaan pertama, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Saiful, terima kasih juga atas pertanyaan dari Bapak tadi mengenai kasus yang terjadi. Biasanya dilema etika itu apabila ada pilihan yang sama-sama benar. Nah, pada kasus ini tidak ada yang bukan moral karena tidak terjadi pelanggaran hukum, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral perlu dilihat setiap kasus dan pilihan yang muncul. Begitu Pak Saiful? Ya, selama ini bagaimana Ibu menjelaskan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jika misalnya ada kasus-kasus dilema etika di mana kedua-duanya sama-sama benar dan mengandung kebajikan atau kebaikan, maka biasanya saya sendiri khususnya melakukan musyawarah dengan para wakil kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dan sehingga nanti ada pertimbangan-pertimbangan mungkin yang lebih baik dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, adapun langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengambil keputusan
pertama biasanya lakukan identifikasi dulu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada orang-orang atau orang-orang yang kami sebut. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi berdasarkan data atau bukti pendukung dari kasus yang terjadi tersebut. Nah, setelah kita mengumpulkan data tersebut, nanti dimusyawarahkan dengan para wakil kepala sekolah, kemudian nanti dirapatkan dengan dewan guru, itu di rapat. Begitu Pak Saiful. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengaruh untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika, cara pengambil keputusan yang terbaik itu melalui melakukan musyawarah atau komunikasi dengan para wakil kepala sekolah, kemudian nanti dikoordinasikan atau dirapatkan dengan dewan guru, dengan komite sekolah. Itu yang dianggap. Ya, baiklah. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk tantangan sebenarnya banyak sekali, tetapi yang paling yang paling urgen itu tantangan itu muncul dari orang tua siswa dan keluarga yang sebagian besar mereka belum mempunyai kesadaran akan pentingnya tentang pendidikan. Itu yang saya rasakan ketika menyelesaikan permasalahan atau tantangan ketika menyelesaikan permasalahan dilema etika. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah, berdasarkan pengalaman atau yang sudah dilakukan, ada yang langsung bisa diselesaikan pada saat kasus itu terjadi, ada yang diselesaikan nanti melalui dijadwalkan. Ini tergantung pada besar kecilnya permasalahan atau kasus tersebut. Kalau kasus tersebut kecil masih bisa ditangani pada saat itu juga diselesaikan. Tetapi kalau masalahnya berat, melibatkan berbagai pihak, nah itu komunikasi dulu dengan pihak tuan guru atau para wakil kepala sekolah nantinya untuk dijadwalkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu Pak Saiful. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam upaya pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya pasti ada ya Pak Saiful. Jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan terkait kasus-kasus dilema etika. Ada yang membantu, diantaranya adalah para wakil kepala sekolah, dewan guru, komite, atau semua warga sekolah di sana biasanya, atau di sekolah
mereka memiliki andil yang besar dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dilema etika tersebut. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya. Pengalaman yang bisa diambil dari pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika, yang pertama itu bahwa kita dalam mengambil keputusan itu jangan tergesa-gesa. Kita harus kenali dulu kasus itu, harus kenali dulu subjek yang melakukannya. Lalu yang kedua, pembelajaran yang bisa kita dapatkan adalah kita kalau mengambil suatu keputusan juga harus melihat budaya lingkungan sekolah kita. Nah, musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Saya kira itu yang bisa dapat kita ambil pelajaran dari penyelesaian kasus tersebut. Begitu Pak Saiful. Ya, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Hal ini memberikan suatu pembelajaran bagi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali atas waktunya telah memberikan beberapa informasi yang sangat penting untuk saya dapat ambil hikmahnya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.